Sebelum kita belajar bersama mengenai 10 keterampilan dasar mengajar di SD, mari kita bahas apa sih keterampilan dasar guru itu? Nah, jawabannya, keterampilan dasar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar atau guru ataupun dosen juga agar kegiatan mengajar dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa hari ini? Ayah, Ya, kamu. di tempat duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan memeriksa data hadir. Yang pertama, Sila Nuranggaini. Saya, Pak. Yang kedua, Dinda Trizira. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir semua ya hari ini. Ya, Pak. Sebelum memasuki pelajaran hari ini tentang tata surya, apakah masih ingat pelajaran yang kemarin? Itu, Pak, tentang lapisan bumi. Ya, kamu baik sekali. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran mengenai planet ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan 8 planet yang ada pada tata surya. Yang kedua, peserta didik mendistribusikan tata surya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan posisi masing-masing planet dalam tata surya. Iya, Pak. Dan ini kita akan membahas mengenai tata surya. Ada yang pernah dengar tata surya? Apa itu? Ayah, Iya, Sela. benda-benda langit yang berada di luar angkasa. Tapi nggak tahu, Bu, benar apa salah. Nah, sudah hampir benar jawabannya. Nah, tata surya adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusat edarannya. Nah, tata surya ini memiliki banyak macamnya, tapi kita ini ada di bumi. Betul. Jadi kita ini ada di bumi. Nah, bumi ini adalah anggota dari tata surya yang mengelilingi apa? Ada yang tahu? Bumi kita ini mengelilingi apa? Matahari, Ya, betul sekali, Sela, pinter. Jadi bumi kita ini mengelilingi matahari. Matahari adalah pusat dari tata surya. Nah, kemudian tata surya kita ini adalah bagian kecil dari galaksi. Jadi masih banyak tata surya lainnya. Nah, galaksi ini adalah kumpulan gas, debu, miliaran bintang, serta tata surya. Nah, selanjutnya, benda-benda langit ini beredar atau memiliki jalur lintasannya sendiri. Ada yang tahu apa itu lintasan? Apa itu namanya? Benda langit. Ada yang tahu namanya? Namanya yaitu orbit. Orbit adalah lintasan yang digunakan untuk benda-benda langit beredar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai matahari. Matahari ini adalah pusat tata surya. Matahari ini adalah matahari ini termasuk ke dalam bintang. Ada yang tahu bintang itu apa? Belum tahu? Jadi bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sama halnya dengan bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit. Akan tetapi planet ini tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi planet ini memantulkan cahaya dari matahari. Nah, kemudian kita membahas mengenai urutan planet. Jadi ada yang planet yang paling dekat dengan matahari dan planet yang sangat jauh dari matahari. Planet-planet itu ada 8. Ada yang tahu apa saja 8 planet ini? Enggak, Bu. Belum ada yang tahu. Jadi 8 planet ini yaitu ada, yang pertama yaitu ada, sebentar, ada Merkurius, kemudian ada Venus, kemudian ada Bumi, kemudian
kemudian ada Mars, kemudian ada yang paling besar itu ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, kemudian ada Uranus, dan ada Neptunus. Dan yang ini adalah matahari. Matahari ini tadi apa? Ada yang tahu? Pusat tata surya. Ya, betul banget. Matahari ini pusat tata surya. Nah, 8 planet ini memiliki jarak yang berbeda-beda dengan matahari. Ada yang paling dekat dengan matahari dan ada yang paling jauh dengan matahari. Dan urutannya yaitu yang pertama ada planet apa tadi? Bentar. Nah, planet yang paling dekat dengan matahari yaitu ada Merkurius. Merkurius ini adalah planet paling kecil dan Merkurius ini paling dekat matahari. Jadi terasa panas sekali kalau kita tinggal di Merkurius. Jadi di Merkurius ini tidak ada kehidupan. Nah, kemudian ada planet kemudian yang kedua ada planet Venus. Planet Venus ini jaraknya setelah Merkurius. Jadi Venus ini planet kedua. Nah, Venus ini sering disebut sebagai bintang fajar. Dan yang selanjutnya yaitu yang kita tinggali saat ini. Apa ini? Bumi. Ya, betul. Yang kita tinggali saat ini yaitu ini bumi. Di bumi ini adalah salah satu planet yang satu-satunya planet yang terdapat kehidupannya. Nah, kemudian ada planet Mars. Yang keempat ada Mars. Planet ini disebut juga dengan planet merah. Selanjutnya ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar. Dan Jupiter ini letaknya setelah Mars. Kemudian ada Saturnus. Saturnus ini adalah planet yang bercincin. Ciri-cirinya Saturnus ini memiliki cincin. Kemudian ada Uranus. Ini adalah Uranus. Uranus letaknya setelah Saturnus. Jadi Uranus ini termasuk ke dalam planet yang dingin. Kemudian yang terakhir ini adalah ada Neptunus. Neptunus ini planet yang paling luar, paling jauh dari matahari. Nah, kemudian planet-planet ini ada digolongkan menjadi dua jaraknya, yaitu planet dalam dan planet luar. Ada yang tahu planet dalam itu apa? Saya. Ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, betul sekali. Jadi planet dalam itu ada 4. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, kenapa kok disebut planet dalam? Nah, ini karena planet-planet ini berada di antara matahari dan sabuk asteroid. Nah, kemudian ada planet luar. Ada yang tahu apa saja planet luar? Iya, Rois. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, betul sekali. Pintar. Nah, kenapa kok disebut planet luar? Belum tahu. Jadi, kenapa? Alasannya yaitu keempat planet tersebut, berapa? Keempat ya, betul. Iya. Keempat planet tersebut berada di luar sabuk asteroid. Jadi berada di luarnya, bukan di dalam sabuk asteroid. Baik, selanjutnya di sini Ibu mempunyai salah satu lagu untuk mempermudah kalian menghafal nama-nama planet beserta ciri-ciri utamanya. Apakah kalian sudah tahu ini bagaimana nada yang digunakan? Belum. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana nada yang digunakan. Tolong diperhatikan ya. Yap. Merkurius planet terkecil, Venus si bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus
Ibu memberikan contoh, kalian memperhatikan nggak? Perhatikan. Bener memperhatikan. Ya. Apa Ibu suruh maju aja kalian yang menjelaskan, Ibu yang duduk di sana? Nggak mau, Bu. Apa gini aja, kalian Ibu kasih tugas diskusi, udah Ibu kasih tugas diskusi aja ya. Loh Bu, Nggak mau. ditulis aja ya. Ibu kasih tugas diskusi. Soalnya kita sekarang berada di planet apa? Lalu yang kedua, planet yang panas atau yang paling dekat dengan matahari itu planet apa? Ibu kasih waktu 5 menit, cukup apa enggak? Gimana? Udah selesai? Belum, Bu. Cepat dikerjain. Ya, Bu. Udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba siapa yang berani menampilkan hasil diskusinya di depan? Ayo, Bu. Di situ berdiri aja. Ya, Bu. Yang pertama tadi kita di mana kita tinggal atau di planet apa? Planet apa jawabannya? Bumi, Bu. Selanjutnya soal yang kedua, planet yang paling dekat dengan matahari planet apa? Merkurius, Bu. Pintar sekali. Silakan boleh duduk kembali. Di sini Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu memberikan pertanyaan sedikit saja. Planet itu ada berapa? 8, Bu. Nah, benar sekali. Planet itu ada 8. Dan di sini planet itu memutari matahari. Selanjutnya, planet itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu apa saja? Ayo, Bu. Apa? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya, planet luar itu apa saja? Ya, Bu. Apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, benar sekali. Sekarang, planet yang paling jauh dari matahari itu planet apa? Ya, Bu. Apa? Neptunus. Betul sekali. Nah, di sini Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Baik, saya rasa sudah cukup pembelajaran hari ini tentang tata surya dan 8 planet. Untuk bekal pembelajaran minggu yang akan datang, yaitu kita mempelajari tentang kebersihan lingkungan.